Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya berita yang kalian baca di media itu bisa sampai ke tangan kalian? Kok bisa sih ada berita yang padat, jelas, dan kayak wah banget gitu informasinya? Sementara ada juga yang bikin bingung atau malah kayak ini beneran nggak sih gitu. Nah, di video ini kita bakal bahas dari A sampai Z tentang cara bikin berita dan artikel yang efektif, mulai dari peliputan sampai cara nulisnya. Jadi buat kalian yang kepikiran jadi jurnalis, wartawan, atau sekedar mau ngerti tentang dunia media lebih dalam, simak terus ya. Hai. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aisyah di video learning jurnal kita yang keempat. Di sini aku mau ngulas tentang perkuliahan kita di hari Selasa 18 Maret 2025. Aku mau ngulas tentang pembahasan dari materi kelompok 2. So, simak terus ya. Oke. Pertama-tama, sebelum berita itu ditulis, ada yang namanya peliputan. Ini bagian yang paling penting, karena kalau salah nangkep fakta, ya berita yang disajikan itu juga bakalan ngawur. Jadi gimana sih cara jurnalis dapat berita? Yang pertama ada reportase. Ini nih yang paling umum, datang langsung ke tempat kejadian, lihat dengan mata kepala sendiri, dan catat semua hal yang penting. Lalu yang kedua ada wawancara, tanya langsung ke narasumber. Ini bisa siapa aja ya narasumbernya, mulai dari pejabat, pakar, saksi mata, bahkan masyarakat yang bisa punya informasi. Nah, yang ketiga ada riset kepustakaan. Nah, ini buat berita yang butuh data tambahan, bisa cari dari jurnal, artikel, laporan resmi, atau dokumen yang relevan. Intinya, berita itu harus berdasarkan fakta ya, bukan asumsi atau katanya. Oke, sekarang anggap aja kita udah dapat semua bahan beritanya. Terus gimana sih cara nulisnya? Berita itu punya struktur yang namanya piramida terbalik. Bukan gini. Maksudnya gimana sih tuh piramida terbalik itu? Simpelnya, informasi yang paling penting adanya di awal, yang detail-detailnya nyusul di bawah-bawahnya. Strukturnya gini nih, yang pertama ada judul. Judul itu harus singkat, padat, dan yang pasti bisa menarik perhatian. Yang kedua, itu teras berita atau lead. Ini bagian pertama, isinya inti berita. Terus biasanya langsung jawab pertanyaan dari 5W, 1H. What, who, when, where, why, how. Nah, yang ketiga, isi berita. Ini yang lebih dalam, ngasih detail lebih banyak tentang peristiwa yang dilaporkan. Yang terakhir ada penutup, bisa berupa kesimpulan, kutipan menarik, atau data tambahan yang bikin berita lebih kuat. Jadi, kalau kalian baca berita dan cuma sempet baca awalnya doang tuh, kalian tetap dapat gambaran besar tanpa harus nge-scroll panjang-panjang. Itu kenapa piramida terbalik ini penting banget. Ada juga etika jurnalistik yang harus dipatuhi biar berita yang kita tulis tetap kredibel dan gak menyesatkan. Yang pertama ada akurasi. Jangan menulis berita tanpa verifikasi. Pastikan itu sumbernya terpercaya semua ya. Lalu yang kedua, ada objektivitas. Berita itu harus netral, gak boleh ada opini pribadi atau keberpihakan. Jadi objektivitas itu kita gak boleh memihak ke pihak satu atau pihak dua. Harus netral ya guys. Selanjutnya itu ada anti-hoax. Cek ulang kebenaran informasi sebelum diterbitkan. Jangan sampai kita jadi penyebar berita palsu ya. Lalu yang selanjutnya ada menghormati privasi. Jangan asal menyebut nama atau informasi pribadi orang tanpa izin dari mereka terlebih dahulu. Terutama kalau itu bisa berdampak negatif. Nah, kalau etika ini udah dipegang, berita kita bakal lebih dipercaya dan gak sekedar jadi sensasi murahan. Nah, buat yang masih bingung, berita dan artikel itu beda ya. Berita itu fakta murni, objektif, gak boleh ada opini dari penulis. Kalau artikel itu lebih fleksibel, bisa ada opini dan analisis dari penulis. Misalnya nih, berita tentang kebijakan pemerintah, cuma nyampein faktanya, kapan diumumkan, apa isinya, dan siapa yang ngasih pernyataannya. Tapi kalau artikel itu bisa ada pendapat kayak dampaknya buat masyarakat, gimana, ada pro dan kontranya enggak, dan sebagainya. Jadi kalau kalian lebih suka nulis pakai sudut pandang sendiri, artikel lebih cocok sih. Kalau tadi kita udah bahas tentang berita, sekarang kita masuk ke artikel.
Artikel itu banyak jenisnya, tapi secara umum strukturnya gini ya. Yang pertama ada judul. Sama kayak berita, judulnya itu harus menarik dan ngasih gambaran jelas tentang isi artikel. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Kenapa topik ini penting? Kenapa pembaca harus peduli? Nah ini nih yang bikin mereka tertarik buat baca lebih lanjut. Yang ketiga ada isi artikel. Ini bagian utamanya. Bisa berupa data, opini, atau analisis. Bisa juga pakai contoh biar lebih gampang dipahami. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Wrap up dengan rangkuman atau call to action biar pembaca lebih ngerti arah pembahasannya. Bedanya sama berita, artikel bisa lebih panjang, lebih eksploratif, dan bisa subjektif. Tapi tetap harus berbasis data biar nggak asal-asalan lah gitu ya. Aku ada beberapa tips nih. Nah, buat judul yang memancing rasa ingin tahu. Yang kedua ada pakai kalimat pertama yang kuat gitu. Lalu selanjutnya jangan lupa gunakan bahasa yang sesuai audiens. Contohnya, kenapa kita lebih sering percaya hoax? Ini jawabannya. Nah, pakai itu daripada pengaruh hoax dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini tuh terasa lebih datar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke cara bikin artikel yang bikin pembaca gak bosan. Yang pertama ada gunakan storytelling. Artikel yang punya cerita lebih menarik daripada hanya deretan fakta. Yang kedua, gunakan contoh nyata. Biar pembaca bisa lebih relate sama isi artikelnya. Lalu yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai. Santai untuk blog, formal untuk akademik. Yang ke berapa tadi? 4 ya. Nah, paragraf yang pendek. Jangan bikin tembok teks yang bikin pusing, gak usah panjang-panjang gitu per paragrafnya. Contohnya, daripada nulis hoax banyak beredar di media sosial dan mempengaruhi masyarakat, coba ganti dengan pernah gak sih kamu baca berita heboh di WhatsApp terus langsung percaya, padahal itu belum tentu benar. Nah, rasanya itu kayak lebih dekat gitu kan. Nah, kalau mau artikel kalian gampang ditemukan di Google, harus paham SEO, Search Engine Optimization. Nah, pakai kata kunci yang banyak dicari. Terus gunakan heading. Heading 1, heading 2, heading 3 biar lebih rapi. Terus kalian bisa tambahkan internal link ke artikel lain yang relevan. Misalnya, kalau kalian nulis tentang tips belajar efektif, tambahkan kata kunci seperti cara belajar cepat, belajar lebih fokus, atau metode belajar efektif. Nah, hasilnya artikel kalian bisa muncul di halaman pertama Google. Nah, yuk kita lihat contoh artikel yang baik. Susunannya itu pertama harus ada judul kan. Misalnya judulnya gini, 5 kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan produktivitas. Lanjut, pendahuluan. Kenapa produktivitas itu penting? Nah, selanjutnya ada isi artikel. Bangun lebih pagi, buat to-do list sederhana, kurangi scrolling media sosial, istirahat dengan teknik Pomodoro, evaluasi diri setiap malam. Kesimpulannya, konsistensi adalah kunci produktivitas. Dengan format seperti ini, pembaca jadi lebih mudah memahami isi artikel. Jadi, kalau kalian mau bikin artikel yang menarik, jangan lupa gunakan struktur yang jelas, pilih gaya bahasa yang sesuai audiens, buat paragraf yang pendek, gunakan kata kunci biar lebih SEO friendly. So, sekarang udah jelas kan, mau itu berita atau artikel, yang penting adalah validasi data dan cara penyampaian yang enak untuk dibaca. Jangan cuma asal nulis tanpa ngecek dulu kebenarannya. Apalagi di era digital kayak sekarang gini ya, informasi itu gampang banget nyebar. Jadi kita juga harus jadi pembaca dan penulis yang cerdas. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh banget nih ditanya di komen bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!